Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatillah Gijitayab dari kelas D Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi persamaan kuadrat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video pembahasannya. Oke, baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat. Kita lihat ada pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2. Dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel x, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi, yang dimaksud dengan pangkat tertinggi itu adalah x, jadi variabelnya hanya boleh 1. Dengan a, b, c bilangan nyata atau real, dan a-nya tidak sama dengan 0. Namun bagaimana kalau a-nya itu sama dengan 0? 0 x kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan 0. Jadi kita anggap yang ini habis, jadi hanya tinggal bx ditambah c itu sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Maka dari itu a-nya tidak sama dengan 0. Kemudian kita lihat pada contoh x kuadrat dikurang 10x ditambah 20 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Nah, ini benar karena pada persamaan ini hanya memuat satu variabel x, dan pada variabel yang pangkatnya tertinggi itu koefisiennya bukan 0. Kemudian kita lihat pada contoh kedua, ada x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x tambah 5 sama dengan 0. Ini bukan merupakan persamaan kuadrat, karena pada persamaan ini memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi 2, dan berdasarkan pengertian itu hanya bisa satu variabel yang pangkatnya tertinggi, sehingga persamaan ini bukan disebut sebagai persamaan kuadrat. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan kuadrat. Kita lihat penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 itu adalah nilai-nilai x yang membuat pernyataan ini bernilai benar. Nah, coba mari kita lihat contoh. Di sini ada persamaan 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita uji pada nilai x-nya itu sama dengan min 2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan tadi. Jadi pada persamaan itu kita ubah semua nilai x-nya menjadi min 2. Kemudian langsung kita operasikan dan kita dapat hasilnya di situ adalah 0 sama dengan 0. Jadi pernyataannya ini bernilai benar, karena memang 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita uji pada x sama dengan 0. Jadi kita substitusikan lagi, x-nya kita ganti dengan 0, kemudian kita operasikan dan hasilnya itu min 2 sama dengan 0. Yang artinya pernyataan ini tuh bernilai salah. Kemudian kita lanjut yang ketiga, x sama dengan min 1/2. Kita substitusikan lagi, kita ubah nilai x-nya dengan 1/2. Kemudian kita operasikan seperti biasanya, sehingga hasilnya itu adalah 0 sama dengan 0, di mana artinya pernyataan ini itu bernilai benar. Jadi nilai x yang sudah kita substitusi ke dalam bentuk umum atau ke dalam persamaannya, apa sih maknanya? Nah, jika x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1/2 disubstitusikan ke dalam persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0 menghasilkan pernyataan yang bernilai benar, sehingga nilai x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1/2 merupakan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan kuadrat. Nah, berdasarkan konsepnya untuk menentukan persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu memfaktorkan. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, yang pertama, ubah persamaan kuadrat ke bentuk umum persamaan kuadrat. Ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Kemudian faktorkan persamaan tersebut. Kemudian selesaikan hasil pemfaktoran menggunakan sifat faktor 0. Kemudian di sini kita lihat ada contoh menentukan akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat persamaannya x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0.
Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, dari mana sih asal nilai X plus 4 dikali X min 1 sama dengan 0? Nah, jadi untuk persamaan yang memiliki nilai AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi berdasarkan konsep pemfaktoran, untuk memfaktorkan persamaan kuadrat itu kita harus mencari dua bilangan yang hasilnya itu anggaplah P dikali Q itu hasilnya sama dengan C, kemudian P ditambah Q itu hasilnya sama dengan B. Nah, kemudian kita lihat pada persamaan untuk nilai C. Kita mulai dari nilai C dulu ya. Nilai C-nya adalah min 4. Jadi kita cari dua bilangan yang hasilnya jika dikalikan itu hasilnya akan sama dengan min 4. Jadi bisa kita tulis 4 kali min 1. Itu hasilnya sama dengan min 4. Nah, kemudian untuk mencari nilai B-nya kita jumlahkan kedua bilangan yang sama, yaitu 4 ditambah dengan min 1 itu hasilnya sama dengan positif 3. Nah, sesuai dengan nilai B yang ada pada persamaan. Jadi kita sudah memiliki dua bilangan, yaitu X plus 4 karena di sini plus 4 ya, dan X min 1. Kemudian cara yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan persamaan kuadrat. Langsung saja kita lihat contohnya. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi, koefisien x kuadrat dijadikan 1 yaitu dengan mengalihkan 1/2 pada kedua ruas sehingga diperoleh. Jadi ini merupakan langkah yang pertama. Berarti di sini kita hanya perlu mengubah nilai A atau koefisien dari x kuadrat menjadi 1, yaitu dengan mengalihkan semua persamaan dengan 1/2. Jadi 1/2 kali 2x kuadrat itu x kuadrat, 3x kali 1/2 itu 3/2x, kemudian 1/2 dikali min 2 itu min 1 sama dengan 0 ya, karena 1/2 kali 0 itu 0. Kemudian hasilnya x kuadrat tambah 3/2x sama dengan 1. Konstanta dipindah ke ruas kanan. Nah, jadi konsep dari kuadrat sempurna itu adalah konstanta itu juga harus dikuadratkan. Jadi 3/2 itu dikali dengan 1/2. Nah, nilai B-nya ini berarti tadi kan 3/2 itu kita kalikan dengan 1/2 sehingga menjadi 3/4 kuadrat. Nah, sehingga yang ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. X plus 3/4 dikuadratkan sama dengan 1 yang dari sini ditambah 3/4 kuadrat. Nah, tadi kan kedua ruas itu ditambah 3/4 kuadrat. Nah, sehingga X plus 3/4 kuadrat sama dengan 1 ditambah 9/16 itu 25/16. Nah, di sini coba Anda lanjutkan penyelesaian tersebut. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya berarti kedua ruas itu harus kita kalikan dengan akar. Berarti akar X plus 3/4 kuadrat sama dengan akar 25/16. Nah, sehingga berdasarkan sifat eksponen, bilangan kuadrat itu jika diakarkan maka kuadratnya akan hilang, sehingga X plus 3/4 sama dengan plus minus akar 25 itu 5 per akar 16 itu 4. Nah, kan kita sudah mengetahui sebelumnya dari pemfaktoran bahwa akan ada dua akar persamaan kuadrat, yaitu X1 dan X2. Nah, untuk mencari X1 yaitu ditambah 3/4 sama dengan plus 5/4, sehingga X1 sama dengan 5/4 dikurang 3/4 sama dengan 2/4 atau sama dengan 1/2. Dan untuk X2 nya itu sama ditambah dengan 3/4 itu sama dengan min 5/4 karena tadi plus minus ya. Jadi hasilnya sama dengan X2 sama dengan min 5/4 dikurang 3/4. Hasilnya sama dengan min 8/4 atau sama dengan min 2. Sehingga kita peroleh untuk nilai X1 itu sama dengan 1/2 dan X2 nya sama dengan min 2.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Di sini ada X 1,2. Nah, maksudnya itu apa? Biasanya kan pada persamaan kuadrat itu terdapat dua penyelesaian, yaitu X1 dan juga X2. Sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kemudian contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 3X kurang 2 sama dengan 0. Pertama-tama kita harus menguraikan nilai A, B, C-nya agar kita bisa mudah untuk menjawab persamaan ini. Jadi nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan nilai C-nya sama dengan min 2. Nah, X sama dengan min B. Kita lihat min B berarti min 3 plus minus B kuadrat berarti 3 dikuadratkan per 4 dikali AC, A-nya itu 2 dan C-nya min 2 per 2 dikali A berarti 2 dikali 2. X sama dengan min 3 plus minus akar 3 kuadrat itu sama dengan 9, kemudian ditambah min 4 kali 2 itu sama dengan min 8, kemudian dikali min 2 sama dengan 16 dibagi 4. X sama dengan min 3 plus minus akar 25 dibagi 4, X sama dengan min 3 plus minus 5 dibagi 4. Sehingga X sama dengan min 3 plus 5 per 4 atau X sama dengan min 3 min 5 per 4. Sehingga didapat X1 itu sama dengan 2 per 4 atau X2 sama dengan min 8 per 4 atau X1 sama dengan 1/2 atau X2 sama dengan min 2. Jadi sudah terbukti ya, jika kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara apapun itu, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai materi persamaan kuadrat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.